Ada satu hal yang jarang kita sadari. Banyak kemarahan kita hari ini bukan karena peristiwa besar, tapi karena hal-hal kecil yang terasa menyerang harga diri. Satu komentar singkat, satu sikap dingin, satu candaan yang terasa meremehkan. Lalu pikiran kita bekerja tanpa diminta, menafsirkan, membandingkan, dan menyimpulkan, seolah semuanya ditujukan khusus untuk menjatuhkan kita. Padahal, sebagian besar orang tidak sedang memikirkan kita sedalam itu. Namun emosi kita terlanjur bereaksi lebih cepat daripada kesadaran. Menariknya, data psikologi menunjukkan bahwa manusia modern mengalami lonjakan stres emosional bukan karena ancaman fisik, tapi karena konflik sosial yang berulang dan tidak selesai di dalam batin. Kita jarang marah karena diserang, tapi sering marah karena merasa tidak dihargai. Di titik inilah stoikisme menawarkan sudut pandang yang terasa dingin, tapi justru menenangkan. Stoik tidak mengajarkan kita menjadi kebal emosi atau berpura-pura kuat. Mereka mengajarkan sesuatu yang lebih dewasa. Memahami bahwa dunia tidak berkewajiban bersikap lembut pada perasaan kita, dan ketenangan bukan datang dari mengubah orang lain, tapi dari cara kita menafsirkan realitas. Video ini tidak akan menjanjikan hidup tanpa amarah. Itu tidak realistis. Yang akan kita bahas adalah bagaimana berhenti menjadi tawanan dari reaksi sendiri. Bagaimana membangun jarak sehat antara perkataan orang lain dan harga diri kita. Bagaimana tetap tenang tanpa menjadi dingin, dan tetap tegas tanpa harus meledak. Jika kamu sering merasa mudah tersinggung, cepat marah, atau lelah secara emosional karena interaksi sosial, pembahasan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberi kerangka berpikir yang lebih jernih dan efisien. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin pertama, terimalah kehidupan dengan kerelaan. Biasanya, kalau kita gampang marah atau tersinggung, masalahnya bukan cuma pada kata-kata orang lain. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ada jarak antara apa yang kita harapkan dengan apa yang benar-benar terjadi. Dan di celah itulah emosi sering meledak, diam-diam, lalu menuntut pelampiasan. Coba kita jujur sebentar. Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha cukup baik, tapi tetap diremehkan? Sudah menahan diri, tapi tetap disalahpahami? Di momen seperti itu, marah terasa wajar. Seolah kemarahan adalah bentuk perlawanan terakhir agar harga diri tidak runtuh. Tapi pertanyaannya, apakah kemarahan benar-benar menyelamatkan kita, atau justru menggerogoti pelan-pelan dari dalam? Stoikisme memulai dari satu sikap yang sering disalahpahami. Menerima kehidupan dengan kerelaan. Bukan pasrah, bukan menyerah, apalagi membenarkan ketidakadilan. Kerelaan di sini lebih mirip keputusan batin untuk berhenti berperang dengan kenyataan yang memang sudah terjadi. Karena sebanyak apapun kita menolak, realitas tidak berubah hanya karena kita marah. Secara psikologis, ini masuk akal. Banyak riset tentang makna hidup menunjukkan bahwa manusia bisa bertahan, bukan karena hidupnya adil, tapi karena ia menemukan alasan untuk tetap berdiri di tengah ketidakadilan. Ketika penderitaan tidak diberi makna, ia berubah jadi kemarahan. Tapi ketika diberi makna, ia berubah jadi keteguhan. Bukan berarti rasa sakit hilang, tapi ia tidak lagi menguasai arah hidup. Di titik ini, konflik batin sering muncul. Di satu sisi, ada dorongan untuk melawan, membalas, atau setidaknya membuktikan bahwa kita tidak layak diperlakukan seperti itu. Di sisi lain, ada kelelahan. Lelah bereaksi, lelah menjelaskan, lelah berharap dunia akan lebih pengertian. Dan seringkali, kemarahan muncul bukan karena kita peduli, tapi karena kita menolak menerima bahwa kenyataan memang tidak sesuai ekspektasi. Kerelaan membantu kita berdiri di tengah konflik itu. Kita tetap bisa bersikap tegas tanpa harus terbakar emosi. Tetap bisa menolak perlakuan yang tidak pantas tanpa kehilangan kendali batin. Ini yang sering luput. Banyak orang mengira ketenangan berarti lemah, padahal justru sebaliknya.
Orang yang tenang biasanya sudah berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hal harus dimenangkan lewat reaksi emosional. Kalau kamu perhatikan, karakter yang kuat jarang lahir dari sorakan atau pengakuan. Ia tumbuh di ruang sunyi. Saat seseorang diremehkan, gagal, atau berjalan sendirian tanpa tepuk tangan, disitulah ketahanan mental dibentuk. Penelitian tentang penerimaan diri menunjukkan bahwa orang yang mampu menerima dirinya dan hidupnya cenderung lebih stabil secara emosional. Mereka tidak mudah runtuh hanya karena komentar orang lain, karena fondasi harga dirinya tidak bergantung pada validasi luar. Mungkin kamu pernah melihat orang yang tampak percaya diri, tapi sekali disentuh kritik langsung meledak. Di sisi lain, ada orang yang kelihatannya biasa saja, tapi sulit dipancing. Perbedaannya sering bukan pada kekuatan luar, tapi pada kerelaan batin. Yang pertama masih bertarung dengan kenyataan. Yang kedua sudah menerimanya, lalu memilih respon yang lebih bijak. Kerelaan juga melahirkan harapan yang lebih dewasa. Bukan harapan bahwa semua orang akan bersikap baik, tapi harapan bahwa kita mampu menjaga ketenangan meski dunia sering mengecewakan. Ini bukan sikap dingin, ini sikap realistis. Bahwa ketenangan batin mungkin lebih masuk akal daripada menuntut dunia selalu adil. Di sini ada kebebasan yang jarang disadari. Ketika kamu menerima bahwa sikap orang lain bukan wilayah kendalimu, kamu berhenti menyerahkan kendali emosimu ke tangan mereka. Martabatmu kembali ke tempatnya. Bukan ditentukan oleh komentar, tatapan, atau penilaian sesaat. Mungkin jauh di dalam pikiranmu ada kelelahan yang tidak pernah diucapkan. Lelah marah, lelah tersinggung, lelah bereaksi. Dan kerelaan bukan jawaban instan, tapi awal dari keheningan yang lebih jujur. Sebuah pilihan untuk bertahan tanpa harus mengeras. Untuk tetap manusia, tanpa terus-menerus terluka oleh hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Dari sini, kita mulai memahami bahwa kemarahan seringkali bukan tanda keberanian, melainkan tanda penolakan. Dan ketenangan bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa kita sudah berhenti berperang dengan hal yang tidak perlu. Poin 2. Berhenti menghakimi orang lain. Setelah kita belajar menerima hidup apa adanya, biasanya ada satu kebiasaan lama yang mulai terasa ganjil. Kebiasaan mengomentari, menilai, lalu diam-diam memberi vonis pada orang lain. Menariknya, semakin mudah kita tersinggung, biasanya semakin cepat juga kita menghakimi. Seolah penilaian itu memberi rasa aman sesaat. Seolah dengan menunjuk siapa yang salah, batin kita jadi lebih tenang. Padahal, seringkali itu cuma ilusi singkat. Coba perhatikan momen ketika kamu merasa tersulut oleh sikap seseorang. Nada bicaranya terasa merendahkan. Caranya menanggapi seolah meremehkan. Dalam hitungan detik, pikiran langsung bekerja. Dia memang nggak punya empati. Orang seperti ini memang menyebalkan. Kalimat-kalimat itu muncul otomatis, hampir tanpa izin. Dan anehnya, setelah menghakimi, kemarahan justru terasa lebih solid, bukan mereda. Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia memang cenderung memberi makna cepat saat merasa terancam secara emosional. Penilaian instan membantu kita merasa mengerti situasi. Tapi data juga menunjukkan sisi gelapnya. Studi tentang bias kognitif dan regulasi emosi menemukan bahwa penilaian cepat justru memperkuat emosi negatif. Semakin kita yakin pada label yang kita tempelkan ke orang lain, semakin sulit batin kita untuk tenang. Bukan karena orang itu berubah, tapi karena cerita di kepala kita makin keras. Di titik ini, muncul konflik batin yang jarang diakui. Ada bagian diri yang ingin merasa benar, merasa unggul secara moral. Tapi ada juga bagian lain yang lelah bereaksi, lelah tersinggung, lelah merasa dunia penuh orang menyebalkan. Dan seringkali, kemarahan menjadi pelarian yang paling mudah karena ia terasa aktif. Padahal di baliknya, ada kelelahan yang belum diberi ruang. Stoik melihat ini dengan cukup jujur. Mereka tidak menyangkal bahwa manusia menilai, tapi mereka mengingatkan bahwa yang mengganggu kita bukan perilaku orang lain, melainkan penilaian kita tentang perilaku itu.
Dua orang bisa mengalami perlakuan yang sama, tapi reaksinya sangat berbeda. Yang satu tersinggung berhari-hari, yang lain tenang dan melanjutkan hidupnya. Perbedaannya bukan pada kejadian, tapi pada cerita batin yang dibangun. Berhenti menghakimi bukan berarti membenarkan semua perilaku. Ini penting diluruskan. Ini bukan soal menurunkan standar moral. Ini soal menahan diri dari kesimpulan cepat saat informasi kita sebenarnya sangat terbatas. Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia sering bertindak karena konteks, tekanan, atau luka yang tidak terlihat. Ketika kita menyadari ini, penilaian mulai melembut, dan emosi pun ikut melunak. Biasanya kalau kita jujur, ada perasaan tersembunyi di balik kebiasaan menghakimi. Takut diremehkan, takut terlihat bodoh, takut kalah posisi. Dengan menghakimi, kita seperti berkata pada diri sendiri, setidaknya aku lebih baik dari dia. Masalahnya, rasa percaya diri yang dibangun di atas perbandingan seperti ini rapuh. Begitu ada orang lain yang mengusik, kita kembali marah. Penelitian tentang self-compassion menunjukkan hal menarik. Orang yang lebih mampu memahami diri dan orang lain cenderung memiliki harga diri yang lebih stabil. Mereka tidak butuh kesalahan orang lain untuk merasa bernilai. Dan ini selaras dengan pandangan Stoik. Kekuatan batin tidak lahir dari membuktikan siapa yang salah, tapi dari kemampuan menjaga kejernihan saat ego ingin bereaksi. Memang ada risiko. Ketika kamu berhenti menghakimi, mungkin ada yang mengira kamu lemah. Pasif, tidak membela diri. Tapi di balik itu, ada keuntungan jangka panjang yang sering diabaikan. Dengan tidak sibuk menilai, pikiran jadi lebih jernih. Keputusan lebih rasional. Energi tidak habis untuk emosi yang berputar-putar. Banyak tokoh yang dikenal bijak justru dihormati karena ketenangan ini, bukan karena reaksi keras mereka. Di titik tertentu, berhenti menghakimi terasa seperti menarik diri selangkah ke belakang, mengamati sebelum bereaksi. Dan di ruang kecil itu ada kebebasan. Kamu tidak lagi terikat pada sikap orang lain. Martabat batin tetap utuh, karena kamu memilih respon, bukan dikendalikan emosi. Mungkin kamu sedang berada di fase lelah menilai, lelah mengomentari, lelah marah. Dan di sana, ada suara pelan yang bertanya, bagaimana kalau aku tidak perlu selalu memberi label? Pertanyaan itu bukan kelemahan, itu tanda kedewasaan batin yang mulai tumbuh. Berhenti menghakimi bukan akhir dari kepekaan moral, justru awal dari ketenangan yang lebih jujur. Dan dari titik ini, kita pelan-pelan belajar satu hal lagi yang lebih sulit, melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Poin ketiga, lepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Setelah berhenti menghakimi orang lain, biasanya ada satu dorongan lama yang mulai terasa melemah tapi belum sepenuhnya hilang. Dorongan untuk mengatur, mengarahkan, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai harapan kita. Dan disinilah banyak kemarahan diam-diam bersembunyi. Biasanya kalau kita jujur ke diri sendiri, marah itu jarang muncul tiba-tiba. Ia muncul saat sesuatu melenceng. Saat respons orang tidak sesuai rencana. Saat hasil tidak sejalan dengan usaha. Saat ucapan kita tidak diterima seperti yang kita bayangkan. Lalu batin bereaksi, bukan karena kejadian itu sendiri, tapi karena kendali kita runtuh. Stoik sejak lama sudah menunjuk satu sumber kegelisahan manusia. Obsesi mengontrol hal-hal yang memang tidak bisa dikontrol. Psikologi modern sampai pada kesimpulan serupa. Beberapa studi tentang stres menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dan kemarahan meningkat drastis ketika seseorang menggantungkan ketenangan emosinya pada hasil, respons orang lain, atau situasi eksternal. Sebaliknya, orang yang fokus pada sikap dan tindakannya sendiri menunjukkan regulasi emosi yang lebih stabil. Ini bukan soal teori kosong. Secara biologis, otak manusia memang mencari rasa aman lewat prediksi dan kendali. Tapi masalahnya, hidup jarang patuh pada prediksi. Dan ketika realitas menolak diatur, muncul rasa tidak berdaya. Rasa ini tidak nyaman,
Jadi ia sering menyamar sebagai marah. Lebih mudah merasa marah daripada mengakui, "Aku nggak punya kendali di sini." Coba perhatikan contoh sederhana. Kamu sudah bicara dengan nada tenang, memilih kata sebaik mungkin, tapi lawan bicaramu tetap salah paham. Di titik itu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dipahami. Direspon sesuai harapan. Saat itu gagal, batin langsung panas. Bukan karena dia jahat, tapi karena kontrolmu atas hasil percakapan itu hilang. Viktor Frankl, seorang psikiater yang bertahan di situasi ekstrim yang sepenuhnya di luar kendali manusia, sampai pada satu kesimpulan yang keras tapi jujur. Ketika semua kendali eksternal dirampas, satu hal yang tersisa adalah sikap batin. Dan justru di sanalah makna hidup ditemukan. Bukan pada hasil, tapi pada cara merespons keterbatasan. Stoik memecah hidup menjadi dua wilayah. Yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak. Pikiranmu, niatmu, tindakanmu, itu wilayahmu. Reaksi orang lain, opini publik, hasil akhir, itu bukan. Masalah muncul ketika dua wilayah ini tercampur. Saat kamu menuntut ketenangan batin dari sesuatu yang berada di luar kendalimu. Keinginan mengontrol segalanya sering terdengar seperti tanggung jawab. Padahal, di baliknya sering ada rasa takut. Takut dianggap gagal. Takut tidak dihargai. Takut kehilangan posisi. Dan kemarahan muncul sebagai mekanisme bertahan. Ia memberi ilusi kekuatan, padahal sebenarnya menandai rapuhnya fondasi batin. Orang yang batinnya stabil biasanya tidak terlalu reaktif saat rencana gagal. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena harga diri mereka tidak digantungkan pada hasil. Psikologi menyebut ini sebagai internal locus of control yang sehat. Fokus pada proses, bukan kepastian hasil. Ketika hasil buruk terjadi, mereka menyesuaikan langkah, bukan meluapkan emosi. Melepaskan kontrol sering disalahartikan sebagai menyerah. Padahal ini justru bentuk kedewasaan. Mengakui bahwa hidup mengandung ketidakpastian, kesalahpahaman, dan kegagalan yang tidak bisa diatur sepenuhnya. Saat kamu berhenti memaksa dunia patuh pada skenario pribadimu, energi mentalmu kembali. Tidak habis untuk mengatur orang, tidak terkuras untuk marah pada keadaan. Ada ketenangan aneh yang muncul ketika kamu berkata dalam hati, "Ini di luar kendaliku, tapi sikapku tidak." Kalimat itu tidak membuat masalah hilang, tapi membuatmu tidak ikut tenggelam. Dan dari situ, responmu jadi lebih jernih. Keputusan lebih presisi. Nada bicara lebih stabil. Biasanya, kesadaran ini tidak datang dari teori. Ia datang setelah lelah. Setelah berkali-kali mencoba mengatur semuanya, lalu gagal, lalu marah, lalu menyesal. Kelelahan itu akhirnya mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan nasihat, bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan agar hidup tetap berjalan. Orang yang tidak terobsesi mengontrol sering tampak lebih berwibawa. Bukan karena mereka dominan, tapi karena mereka tidak mudah goyah. Energi mereka tidak habis untuk konflik dan pembuktian. Dan justru karena itulah, pengaruh mereka lebih tahan lama. Melepaskan kontrol bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang memilih medan perang yang tepat. Mengatur batin sendiri, bukan dunia. Dari sini, kita akan sampai pada satu kenyataan yang lebih luas lagi. Bahwa dunia memang tidak sempurna dan tidak pernah berjanji untuk memenuhi ekspektasi kita. Poin 4. Terimalah ketidaksempurnaan dunia. Setelah kita melepaskan dorongan untuk mengontrol segalanya, biasanya muncul satu kesadaran yang agak pahit, tapi jujur, bahwa ternyata masalahnya bukan cuma pada orang lain, bukan juga semata pada hasil yang melenceng, melainkan pada gambaran ideal tentang dunia yang selama ini kita simpan diam-diam. Dunia yang kita harapkan adil, peka, sopan, dan masuk akal. Padahal kenyataannya, dunia jarang bekerja seperti itu. Biasanya kalau kita perhatikan, rasa tersinggung muncul bukan saat orang berbuat salah secara ekstrem, tapi justru pada hal-hal kecil. Nada yang terasa sinis, respons yang dingin, perlakuan yang terasa tidak sepadan dengan usaha kita.
Dan di situ ada suara batin yang berkata, "Harusnya nggak begini." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi disitulah sumber banyak kemarahan berakar. Stoik melihat ini dengan cukup tegas. Dunia tidak pernah berjanji untuk memenuhi standar moral pribadi kita. Ia berjalan dengan caranya sendiri, sering berantakan, sering tidak konsisten. Psikologi modern pun menunjukkan hal serupa. Ketika harapan ideal seseorang terlalu kaku, tingkat stres dan frustrasi meningkat tajam. Bukan karena realitas makin buruk, tapi karena fleksibilitas mental makin sempit. Ada konflik batin yang wajar di sini. Di satu sisi, kita ingin percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, adil, dan pengertian. Di sisi lain, pengalaman hidup terus menunjukkan sebaliknya. Banyak orang bersikap egois bukan karena jahat, tapi karena sibuk dengan urusannya sendiri. Banyak yang melukai bukan karena niat buruk, tapi karena tidak sadar. Dan benturan antara harapan moral dan realitas ini sering berubah jadi kemarahan yang tidak kita sadari sumbernya. Menerima ketidaksempurnaan dunia bukan berarti berhenti peduli. Ini penting digarisbawahi. Ini bukan sikap sinis atau apatis. Ini justru sikap yang lebih jujur terhadap realitas manusia. Stoik tidak menuntut dunia menjadi ideal agar batin mereka tenang. Mereka menyesuaikan batin agar tidak runtuh saat dunia tidak ideal. Ketahanan mental tumbuh di titik ini. Saat kita berhenti berharap dunia selalu lembut, kita mulai membangun kekuatan dari dalam. Penelitian tentang penerimaan diri dan realitas hidup menunjukkan bahwa orang yang mampu menerima ketidaksempurnaan cenderung lebih stabil emosinya. Mereka tidak mudah tersinggung, bukan karena mereka kebal rasa sakit, tapi karena mereka tidak terus-menerus kaget oleh kenyataan yang memang sejak awal tidak menjanjikan kesempurnaan. Biasanya kalau kita jujur, ada kekecewaan lama yang belum selesai. Kekecewaan karena merasa sudah berbuat baik tapi tidak diperlakukan baik. Kekecewaan karena berharap dipahami tapi justru disalahpahami. Dan kemarahan sering menjadi cara tercepat untuk menutupi rasa kecewa itu. Padahal, menerima bahwa dunia sering tidak adil, justru membantu kita berhenti mempersonalisasi setiap ketidaknyamanan. Banyak tokoh yang hidup di masa keras tidak menjadi bijak karena dunia ramah pada mereka. Justru sebaliknya, mereka menemukan ketenangan karena berhenti menuntut dunia memenuhi ekspektasi moral pribadi. Viktor Frankl misalnya, tidak menunggu kondisi menjadi manusiawi untuk menjaga kemanusiaannya. Ia menerima kenyataan pahit, lalu memilih sikap batin yang tetap bermakna. Di situ letak kekuatannya. Penerimaan ini juga membangun kepercayaan diri yang lebih kokoh. Ketika kamu tidak menggantungkan nilai dirimu pada keadilan dunia, kritik dan penolakan tidak lagi menghancurkan. Psikologi menyebut ini sebagai pemisahan antara nilai diri dan penilaian eksternal. Kamu tetap bisa mengevaluasi diri, tapi tidak runtuh hanya karena dunia tidak bersikap ideal. Apakah ini berarti kita kehilangan harapan? Justru sebaliknya. Harapan menjadi lebih dewasa. Bukan lagi berharap dunia berubah sesuai keinginan, tapi berharap kita mampu bersikap jernih di tengah dunia yang tidak sempurna. Harapan semacam ini tidak mudah patah, karena ia tidak bergantung pada perilaku orang lain. Ada martabat yang lahir dari sikap ini. Bukan martabat yang berisik, tapi martabat yang tenang. Kamu tidak lagi memaksa dunia menjadi rapi agar batinmu damai. Kamu menjaga batinmu agar tetap utuh meski dunia berantakan. Kesadaran ini sering datang pelan-pelan, kadang lewat kelelahan, kadang lewat refleksi panjang tentang sejarah manusia yang penuh konflik, kadang lewat kegagalan berulang dari harapan yang terlalu tinggi. Tapi ketika ia datang, ada kelegaan. Tidak semua hal perlu diperjuangkan dengan emosi. Tidak semua ketidaksempurnaan perlu dilawan dengan kemarahan. Orang yang menerima dunia apa adanya biasanya tampak lebih tenang. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia berhenti menuntut hidup menjadi sempurna. Dan dari ketenangan inilah, kita mulai melihat satu hal penting berikutnya. Bahwa meski dunia tidak sempurna, perasaan kita tetap tanggung jawab kita sendiri.
Poin 5. Ambil tanggung jawab atas perasaanmu sendiri. Setelah kita menerima bahwa dunia tidak sempurna, biasanya ada satu titik yang lebih sunyi tapi jauh lebih menentukan. Titik ketika kita sadar bahwa meskipun dunia berantakan, reaksi kita tetap milik kita sendiri. Dan disinilah banyak orang berhenti melangkah, karena bagian ini tidak bisa dilempar ke siapapun. Biasanya kalau kita tersinggung, kalimat yang muncul di kepala hampir selalu sama. Dia bikin aku marah. Ucapannya nyakitin. Sikapnya keterlaluan. Semua terdengar masuk akal. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ada satu fakta yang sering luput. Orang lain memberi stimulus, tapi makna yang kita berikanlah yang menentukan apakah itu berubah jadi luka atau tidak. Psikologi sudah lama meneliti ini. Dua orang bisa menerima perlakuan yang hampir sama, tapi reaksinya sangat berbeda. Yang satu merasa hancur, yang lain merasa biasa saja. Perbedaannya bukan pada kejadian, tapi pada interpretasi. Stoik sejak awal menyebut bahwa emosi tidak lahir dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dan selama kita menyerahkan penilaian itu keluar diri, perasaan kita akan selalu mudah diombang-ambingkan. Mengambil tanggung jawab atas perasaan sering memicu konflik batin. Karena jujur saja, menyalahkan orang lain terasa lebih ringan. Ia memberi rasa aman sementara. Kita tidak perlu membuka luka lama. Tidak perlu bertanya, "Kenapa aku begitu tersentuh?" Atau, "Apa yang sebenarnya aku lindungi dengan kemarahan ini?" Padahal seringkali, kemarahan hanyalah lapisan luar dari rasa tidak cukup, takut ditolak, atau harga diri yang mudah goyah. Dalam psikologi dikenal kecenderungan attribution bias, di mana manusia lebih mudah mencari penyebab eksternal saat emosi negatif muncul. Itu mekanisme bertahan yang wajar. Tapi jika dibiarkan, kita akan terus hidup dalam posisi reaktif. Setiap komentar bisa melukai. Setiap sikap bisa memancing emosi. Dan hidup terasa melelahkan bukan karena terlalu banyak masalah, tapi karena terlalu sedikit kendali batin. Saat seseorang mulai berkata, "Perasaanku tanggung jawabku," ada pergeseran besar yang terjadi. Fokus berpindah dari siapa yang salah ke apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Ini bukan menyalahkan diri, tapi mengambil alih kendali. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai internal locus of control. Orang dengan pola ini cenderung lebih stabil emosinya, lebih tahan terhadap stres, dan tidak mudah terjebak dalam siklus marah yang berulang. Contohnya sederhana. Seseorang mengkritik caramu bekerja. Kamu bisa langsung merasa diserang, atau kamu bisa bertanya pelan-pelan, "Bagian mana dari kritik ini yang memang menyentuh rasa tidak amanku?" Pertanyaan kedua memang tidak nyaman, tapi di sanalah kekuatan mental dibangun. Bukan dengan mengubah orang lain, tapi dengan memahami respons diri sendiri. Tokoh-tokoh yang dikenal tenang sering disalahpahami. Mereka dianggap dingin, kurang empati, atau terlalu datar. Padahal, yang mereka lakukan adalah memisahkan peristiwa dari reaksi emosional. Mereka tetap peduli, tapi tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali. Penelitian tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa kemampuan ini berkaitan erat dengan kesejahteraan jangka panjang dan kualitas hubungan sosial yang lebih sehat. Ketika kamu bertanggung jawab atas perasaanmu, kepercayaan diri juga berubah bentuk. Ia tidak lagi bergantung pada pujian, pengakuan, atau perlakuan adil dari orang lain. Ia berdiri di dalam. Kritik tidak otomatis menghancurkan. Penolakan tidak langsung menjatuhkan harga diri. Ini bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada respons eksternal. Harapan pun menjadi lebih dewasa. Bukan berharap orang lain lebih peka, lebih sopan, atau lebih sesuai ekspektasi. Tapi berharap diri sendiri cukup terampil mengelola respons batin. Stoik menyebut ini sebagai kebebasan sejati. Bukan bebas dari masalah, tapi bebas dari perbudakan emosi. Di titik ini, martabat manusia terasa lebih nyata. Kamu mungkin tidak bisa memilih bagaimana orang lain bersikap, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana perasaanmu diperlakukan.
Dan pilihan itu, meski sunyi, sangat menentukan kualitas hidup. Kesadaran ini jarang datang sekali jadi. Ia sering muncul setelah lelah, setelah pola marah dan tersinggung terulang tanpa hasil. Setelah kita jujur bertanya, sampai kapan aku menyerahkan kendali emosiku ke orang lain? Pertanyaan itu tidak menyenangkan, tapi jujur. Orang yang mampu mengelola perasaannya sendiri sering memancarkan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Wibawa mereka tidak lahir dari dominasi, tapi dari kestabilan. Dan kestabilan itu bertahan lama, karena tidak bergantung pada drama atau konflik. Mengambil tanggung jawab atas perasaan bukan berarti hidup jadi tanpa emosi. Justru sebaliknya, emosi tetap ada, tapi tidak lagi memimpin. Dan dari sinilah, langkah berikutnya menjadi mungkin. Melatih diri agar tidak mudah terpancing, meski dunia terus memberi alasan untuk bereaksi. Poin 6. Latih ketidakterpancingan dalam diri. Setelah kita mulai bertanggung jawab atas perasaan sendiri, biasanya muncul satu tantangan yang lebih nyata di lapangan. Tantangan ketika emosi tidak lagi sekadar dipahami, tapi benar-benar diuji. Ucapan orang lain datang tiba-tiba. Sikap yang menyebalkan muncul tanpa aba-aba. Dan di sanalah pertanyaannya bukan lagi, aku sadar atau tidak, tapi aku terpancing atau tidak. Biasanya kalau kita jujur, yang membuat lelah bukan hanya masalahnya, tapi kecepatan reaksi kita sendiri. Baru dengar satu kalimat, dada langsung panas. Baru lihat satu gestur, pikiran langsung menyusun asumsi. Padahal dunia tidak tiba-tiba menjadi lebih kasar. Yang sering terjadi, kita belum memberi jarak antara rangsangan dan respons. Psikologi menjelaskan bahwa emosi bekerja melalui tahapan. Ada stimulus, lalu penilaian, baru reaksi. Masalahnya, penilaian ini sering berlangsung begitu cepat sampai terasa otomatis. Stoik sejak lama mengingatkan hal yang sama. Yang melukai bukan kata-kata orang lain, tapi persetujuan batin kita terhadap makna tertentu dari kata-kata itu. Ketika kita langsung menyetujui tafsir paling menyakitkan, emosi pun langsung mengambil alih. Melatih ketidakterpancingan bukan berarti mematikan emosi. Ini sering disalahpahami. Justru sebaliknya, ini tentang menyadari emosi tanpa harus langsung mengeksekusinya. Dan di titik ini, konflik batin sering muncul. Ada dorongan untuk membela harga diri. Ada ketakutan dianggap lemah kalau diam. Tapi ada juga kelelahan yang dalam, karena setiap reaksi emosional selalu menyisakan sisa penyesalan. Kalau diperhatikan, kemarahan sering terasa seperti energi. Tapi energi itu cepat habis. Banyak riset tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa reaksi impulsif memberi kepuasan sesaat, tapi memperbesar stres jangka panjang. Sementara kemampuan menunda reaksi, meski terasa berat di awal, justru berkorelasi dengan stabilitas emosi dan kualitas hubungan yang lebih baik. Ketidakterpancingan dibangun lewat latihan kecil yang konsisten. Misalnya, ketika ada komentar yang menusuk, kamu tidak langsung menjawab. Bukan karena takut, tapi karena ingin jernih. Kamu memberi jeda. Di jeda itu, kamu bertanya pelan-pelan. Apa benar ini ancaman, atau hanya kata-kata? Pertanyaan sederhana ini sering cukup untuk meredam reaksi yang berlebihan. Karakter yang kuat jarang dibentuk lewat reaksi cepat. Ia dibentuk lewat disiplin batin yang tidak terlihat. Menahan satu respons, lalu memilih respons lain yang lebih tenang, itu kerja berat. Tapi justru disitulah ketahanan mental tumbuh. Orang yang terbiasa menunda reaksi impulsif biasanya lebih mampu melihat gambaran besar, bukan hanya luka kecil yang memicu emosi. Dalam sejarah pemikiran, banyak figur yang dihormati bukan karena kerasnya reaksi, tapi karena ketenangannya di bawah tekanan. Mereka sering dianggap dingin atau tidak tegas, padahal sebenarnya mereka memilih medan yang lebih penting. Mereka tidak menghabiskan energi untuk setiap provokasi, karena tahu tidak semua hal layak mendapat reaksi. Ketidakterpancingan juga berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Orang yang benar-benar percaya pada dirinya tidak perlu selalu membuktikan lewat reaksi emosional.
Sebaliknya, sikap defensif sering muncul dari rasa aman yang rapuh. Semakin mudah ego tersentuh, semakin cepat reaksi keluar. Sementara batin yang stabil tidak tergesa-gesa membela diri. Ini bukan soal menurunkan standar atau membiarkan perlakuan buruk. Ini soal memilih cara merespons. Harapan menjadi lebih realistis. Kita berhenti berharap semua orang bersikap ideal dan mulai fokus pada keterampilan internal untuk tetap tenang, meski lingkungan tidak mendukung. Disinilah martabat batin terasa nyata. Bukan saat kita menang adu argumen, tapi saat kita tidak membiarkan emosi menyeret kita ke tempat yang tidak ingin kita tuju. Ruang kecil antara stimulus dan respons itu adalah ruang kebebasan. Dan ruang itu bisa dilatih. Kemampuan ini jarang datang tiba-tiba. Biasanya lahir dari pengalaman pahit, dari pola reaksi yang berulang dan melelahkan, lalu dari kesadaran bahwa reaksi impulsif tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Psikologi menunjukkan bahwa latihan kesadaran dan refleksi diri membantu seseorang mengenali impuls sebelum menjadi tindakan. Ini bukan bakat, tapi keterampilan. Orang yang tidak mudah terpancing sering memancarkan wibawa yang tenang. Bukan karena mereka ingin terlihat kuat, tapi karena energi mereka tidak bocor kemana-mana. Mereka tidak hidup dari konflik. Mereka tidak bergantung pada ledakan emosi. Dan justru karena itulah, pengaruh mereka terasa lebih stabil dan bertahan lama. Menahan diri untuk tidak terpancing, terutama saat emosi kuat, adalah keberanian yang sunyi. Tidak banyak yang melihat, tidak ada tepuk tangan, tapi disitulah kejernihan batin dijaga. Dan dari kejernihan itu, kita mulai sampai pada satu pemahaman berikutnya. Bahwa hidup tidak hanya soal menghindari marah, tapi juga tentang bagaimana kita memberi tanpa pamrih, tanpa menunggu dunia membalas dengan sempurna. Kesimpulan. Kalau kita tarik napas sejenak dan melihat ulang seluruh perjalanan ini, satu hal mulai terlihat jelas. Tujuan dari semua pembahasan ini bukan membuat kamu jadi kebal emosi, apalagi berubah menjadi dingin dan tidak peduli. Justru sebaliknya. Semua ini mengarah pada satu hal yang lebih dewasa, memahami bagaimana emosi bekerja, lalu memilih untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Biasanya kita mengira orang yang kuat adalah mereka yang bisa membalas, menekan, atau memenangkan situasi. Tapi semakin dalam kita menyelami proses ini, semakin terlihat bahwa kekuatan yang paling tahan lama justru lahir dari arah sebaliknya. Dari kemampuan menerima hidup apa adanya, berhenti menghakimi, melepas kontrol, berdamai dengan ketidaksempurnaan, bertanggung jawab atas perasaan, menahan diri agar tidak terpancing, dan akhirnya memberi tanpa pamrih. Kemarahan dan rasa tersinggung tidak pernah benar-benar hilang dari hidup manusia. Itu ilusi. Yang berubah adalah hubungan kita dengan emosi tersebut. Stoik tidak berjanji hidup bebas konflik batin. Mereka justru mengajarkan cara hidup berdampingan dengan konflik itu tanpa terus-menerus terseret. Dan menariknya, psikologi modern sampai pada kesimpulan yang sejalan. Emosi yang ditekan justru memperburuk kesehatan mental, sementara emosi yang disadari dan diatur secara sadar meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Di titik ini, ada pemahaman penting yang sering terlewat. Konflik batin bukan tanda kegagalan. Justru seringkali itu tanda bahwa batin sedang bertumbuh. Ada tarik-menarik antara dorongan lama untuk bereaksi dan kebiasaan baru untuk memilih dengan sadar. Dan proses itu memang tidak pernah benar-benar selesai. Tapi di sanalah latihan berlangsung. Kalau kamu perhatikan orang-orang yang benar-benar tenang, mereka bukan orang yang hidupnya paling rapi. Mereka justru sering melewati hal-hal yang berat. Bedanya, mereka tidak menjadikan emosi sebagai kompas utama. Karakter mereka dibentuk bukan lewat dominasi atau pembuktian, tapi lewat disiplin batin yang konsisten dan nyaris tidak terlihat. Banyak keputusan paling berpengaruh dalam hidup seseorang justru diambil dalam sunyi. Tidak membalas komentar, tidak menanggapi provokasi, tidak melanjutkan konflik. Keputusan-keputusan ini jarang tercatat, jarang dirayakan, tapi dampaknya panjang. Dari sanalah reputasi batin terbentuk. Bukan reputasi di mata orang lain, tapi reputasi di hadapan diri sendiri.
Pada akhirnya, semua sikap stoik ini mengarah pada satu bentuk kepercayaan diri yang sangat berbeda. Kepercayaan diri yang tidak bergantung pada validasi, pujian, atau perlakuan adil. Kepercayaan diri yang tenang, yang tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain bersikap hari ini. Orang dengan kepercayaan diri seperti ini tidak perlu selalu membela diri, karena tidak merasa terus-menerus terancam. Harapan pun berubah wajah. Bukan lagi harapan bahwa dunia akan lebih ramah, lebih adil, atau lebih peka. Tapi harapan bahwa diri kita cukup siap menghadapi dunia yang memang sering tidak ramah. Harapan semacam ini lebih realistis dan justru lebih menenangkan. Karena ia tidak mudah patah. Ketika kamu sampai di titik ini, martabat manusia terasa lebih nyata. Bukan martabat yang berisik, tapi martabat yang memilih sikap batin dengan sadar. Tidak memamerkan ketenangan, tapi menjaganya. Tidak menang dalam setiap konflik, tapi tidak kehilangan diri sendiri. Seiring waktu, intuisi pun terasah. Kamu mulai tahu kapan perlu bicara, kapan perlu diam, kapan harus tegas, kapan harus melepas. Ini bukan insting yang lahir tiba-tiba, tapi hasil dari pengalaman, refleksi, dan kelelahan dari pola lama yang tidak membawa kemana-mana. Dan mungkin inilah inti terdalamnya. Ketenangan yang tidak dipamerkan seringkali lebih berpengaruh daripada reaksi yang keras. Di dunia yang penuh kebisingan emosi, orang yang mampu menjaga kejernihan batin menjadi penanda arah. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka sadar. Kemampuan menerima emosi, mengelolanya dengan jujur, dan tetap bertumbuh tanpa kehilangan empati adalah salah satu bentuk kebanggaan menjadi manusia. Bukan karena kita tidak pernah marah atau tersinggung, tapi karena kita memilih untuk tidak hidup di bawah kendali emosi itu. Pada akhirnya, hidup yang tidak mudah marah dan baper bukan hidup tanpa luka. Ia adalah hidup dengan kesadaran. Dan kesadaran itu, meski dibangun perlahan dan sering tanpa sorotan, adalah fondasi paling kokoh yang bisa kita miliki di dunia yang mudah memancing reaksi.